Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua para subscribers yang ada di Indonesia maupun di luar negeri? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita saksikan kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha mengenai sejarah sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu menjadi hanya 5 waktu. Yuk kita saksikan bersama-sama, monggo. Hanya orang bodoh yang harus berjalan ke suatu tempat dengan tujuan. Saya nggak ada tujuan pun akan sampai kok. Orang Indonesia kok disuruh taat sama orang Arab. Nggak bisa, kalau orang Arab harus tahu tujuannya. Orang Indonesia nggak tahu tujuannya bisa berjalan. Makanya agama apapun di Indonesia ya harus taat sama orang Indonesia. Mau Hindu campur Buddha ya dicampur di sini. Ya toh, Islam campur Buddha campur Hindu ya dicampur. Islam campur kebatinan ya dicampur. Agama campur bukan agama ya bisa orang Indonesia. Orang Indonesia kok dia sama Tuhan paling dekat kok. Nanti kalau keliru tinggal bilang sorry ya Tuhan ya. Jadi Indonesia ini bangsa yang betul-betul unggul teman-teman sekalian. Tetapi keunggulan itu termasuk hakiki, termasuk sunnah dasar yang Anda jangan tambah-tambahkan. Kalau di Borobudur namanya apa yang paling bawah itu? Yang nggak kelihatan? Enggak, di Borobudur, yang di Borobudur. Arupadatu. Nah fondasi tadi itu kalau di Buddha namanya Arupadatu. Nah yang dipersoalkan seluruh manusia, yang didiskusikan di seminar-seminar, yang dikuliahkan di kampus-kampus cuma itu Rupadatu. Nah susahnya mereka tidak ingat bahwa sesungguhnya Rupadatu itu tidak bisa berdiri tanpa ada kejelasan Arupadatu. Dan itu hanya di Indonesia ada begitu-begitu. Ada Islam di sini ditafsirkan oleh orang Indonesia. Yang benar yang mana? Islamnya apa tafsirnya? Angeli. Ada disiplin, jangan sampai tafsir lebih indah daripada yang ditafsirkan. Tetapi sesungguhnya tetap torikotnya, makrifatnya, maupun syariat dan maupun syariat dan hakikatnya, tetap pada akhirnya adalah ada di tangan kedaulatan manusia yang sering takwim itu. Makanya kalau ngomong sholat, semua yang Anda omongkan kan berlakunya setelah Rasulullah umur 53 tahun. Rasulullah selama separuh hidupnya lebih kan nggak pernah sholat 5 waktu. Rasulullah kan tidak dididik seperti di SD Al-Amin Al-Opola Al-Ala ya. Kan pendidikannya kan selalu dididik dengan Quran dan hadis. Lah tidak ada satu nabi pun di dunia yang dididik dengan Quran dan hadis. Nabi sopo sing dididik? Masa Nabi Muhammad dididik dengan hadis dhewe? Gak ono ceritane. Nabi Isa tidak pernah sholat 5 waktu, Nabi Yunus tidak pernah sholat 5 waktu. Tetapi mereka melakukan sholat daim. Cuman prosedur dan aturan teknis sholat setelah Rasulullah itu disesuaikan dengan struktur dan komposisi mental moral spiritualnya manusia zaman Muhammad dan sesudahnya. Maka dikasih sholat 5 waktu. Meskipun asal usulnya 50 kan gitu. Terus Muhammad, ya itu juga kan adegan yang lucu. Ya masa Tuhan bisa kenyang? Masa 50? Terus Musa ketemu Muhammad, Mat. Gantel lah yang saya kejar. Laporan umat ping saya ketopo, ping 5 itu jebol-jebol terus kan balik kan di kamar. Terus Muhammad nyuwun sewu, Gusti Allah kula niku kandhani lek kula. Nabi Musa terus mboten piyat umat kula, aku ya wis seru lah kon meneng ae. Jadi Allah itu ya iseng-iseng, diam-diam kok yang ngasih 50. Dan dia juga sudah tahu mana bisa 50. 5 aja udah bikin kaos sosial. Itu sudah toko-toko udah ribut sama karyawannya karena untuk sholat maghrib kan harus istirahat dan tidak diberi waktu sama juragan-juragan di toko itu aja lah. Kok pengen saya dekat mas? Lah ya bayang mas, saiki sama nyambut gawe di Pondok Indah Mall sembahyang pengen saya dekat coba ya.
ngeluh. Dan Tuhan ya tahu itu, dan Tuhan memang iseng-iseng dia tak kasih 50 jajal Muhammad karena dia Arabnya cuma separuh. Itu angel mana gitu. Info baru ini. Jangan bilang-bilang dulu ya. Ini saya belok sedikit karena saya terlanjur mengatakan jadi Rasulullah itu kenapa nggak mau digambar wajahnya? Menurut saya karena tidak ingin menciptakan perdebatan-perdebatan yang berkepanjangan tentang antropologi dan sosiologi. Jadi kalau nanti kelihatan wajah Muhammad sejak awal tahu kita wajahnya bagaimana, nanti lama-lama pada sekian era orang akan melihat kayaknya bukan Arab asli nih orang. Gitu. Bilangnya kan terus ditutupi, sampai digambar, kok timbangnya ribut gak karuan. Itu alasan pertama. Perkara ini tafsir saya ya, Bu. Ini benar atau tidak benar, jangan tanya sama saya, selidikilah dan risetlah. Kan gitu, nek sampean riset insya Allah akan menemukan. Karena clue atau tanda-tanda yang kedua bahwa Muhammad itu ahistoris dan tidak relevan bahwa dia orang Arab. Pertama soal gambar tadi ya. Nomor dua, mana ada orang Arab lembut tutur katanya, lembut hatinya, penuh kasih sayang. Anda tanya sama supir-supir taksi, nyuwun sewu ya, supir-supir taksi Jakarta ini. Mereka itu sudah semakin banyak yang bersepakat, pokoknya kalau yang ngawe-ngawe di jalan itu orang Arab, mereka tidak akan berhenti. Loh, apa ojak? Saya bilang gitu ya, Cak Puji ya. Apa ojak? Waduh Cak, angel nih Cak Puji, nih soalnya ingin ngidu sak karepe dhewe. Cakcu. Terus engko apa itu jenenge? Sepeda, apa itu jenenge? Argo lho dibantah karo wong Arab. Lah wis argo iso dibantah. Jadi kok ribut karo supirnya. Terus kok kadang-kadang nguntut uang punya. Aduh, ribut, merentah gue. Kadang-kadang nguyuh banget. Oke. Kok gak anggo celana ya? Kadang-kadang nguyuh ngene tok. Sambil ngene. Sambil nata. Mesti seneng banget. Itu masih untung kalau masih orang-orang Arab yang sana. Coba sekarang kalau yang tingkat peserta kontes panjang-panjangan penis sedunia, coba itu kan gawat kalau salah satu supir taksi dinaiki oleh satu orang. Kalau orang Afrika negro kan paling pol keluar dari sini mas, besoknya mas. Peserta dari Namibia, tepuk tangan, maju dia. Peserta kedua dari Cina. Terus finalis terakhir dari Timur Tengah, tepuk tangan semua. Plok. Begitu maju, plok jatuh pingsan. Loh, gimana kontestan terakhir malah jatuh? Mana buktinya? Kalau punya kamu paling panjang, ayo buktikan. Akhirnya panitia ribut, loh kok malah pingsan. Terus dicari mana pucuknya? Diurut, ternyata di Pamulang. Pucuknya di Pamulang. Bongkotannya di kene ya. Wah, kelindes truk, kelindes. Terus pingsan ya. Menggok gak karuan ya. Ya kalau orang yang kayak gitu naikin taksi Jakarta kan susah supirnya. Gitu loh. Maka mustahil. Maka muncullah para habaib, ya Gus ya. Para habaib itu muncul, mereka orang Syria, orang Yaman, orang Hadramaut datang ke Mekah karena kagum mendengar kok ada orang Arab berperilaku dan bertutur kata selembut itu. Kalau jalan Rasulullah itu kan begini. Ini jadi seperti orang menuruni bukit, wajahnya menunduk ke bumi. Dan itu tidak ada sepanjang sejarah orang Arab turunannya Nabi Ismail
maupun Yahudi turun Nabi Ishak, yang jalannya seperti itu semua kan Dursosono, geratak. Logika ono Arjuna situ iso apa ya gitu ya. Gitu. Jadi aneh bahwa ada orang Arab yang berperilaku seperti Muhammad, maka muncullah para habaib. Sampai sekarang para habaib itu menyebar ke seluruh dunia. Yang nomor 3, saya sudah tanya sama Pak Nur Somad dan kepada teman-teman lain. Fadal Ustaz. Sebentar lagi kita mohon antum untuk sini karena beliau masih sangat capek baru datang. Saya sudah tanya sama beliau, ada tradisi bertapa enggak pada orang Arab maupun Yahudi, syukur-syukur orang Eropa dan orang-orang yang lain. Fadal Ustaz, tepuk tangan untuk Ustaz Nur Somad. Ini nanti saya cuma meminta Anda meneliti ya, bukan untuk mempercayai saya ya. Menurut Ustaz Nur Somad tidak ada tradisi bertapa. Lah kok ini ada satu orang kok suka menyepi di gua, namanya Muhammad. Dan itu tidak pernah diberi contoh oleh bapaknya, neneknya, kakeknya. Semua tidak ada yang punya tradisi bertapa. Setahu saya para bertapa itu hanya ada di negara-negara tropis, dari India sampai Asia Timur. Lah kok ada satu orang Arab bertapa ini? Kalau gitu, ini pasti gennya agak tidak murni, ini pasti ada campuran. Kalau Abdul Muthalib mungkin murni orang Arab, tapi Siti Aminah ini orang mana nih aslinya? Oke, kalau tidak bisa, dan belum pernah ada riset soal Siti Aminah ya. Oke, kalau gitu, ini asal-usulnya Nabi Ibrahim punya istri, seorang imigran namanya Siti Hajar. Kulitnya mateng, coklat tua. Wajahnya agak tidak terlalu tajam-tajam seperti Arab. Dan itu memang didatangkan Allah untuk menghibur Nabi Ibrahim, setahu saya. Untuk menghibur Nabi Ibrahim. Nah, sampai tahu sejarahnya. Dan namanya Hajar. Hajar itu dalam bahasa Arab batu. Masa ada perempuan dikasih nama batu? Kalau di bahasa Jawa, ajar itu disebut Ki Ajar. Ki Hajar Dewantoro. Hajar itu artinya orang yang menuntun, orang yang mengajari. Kalau yang diajari kurang ajar, maka langsung dihajar. Kan gitu kan? Jadi ajar yang pertama itu diajari, dituntun. Tapi kalau yang diajari kurang oke, maka berlaku makna yang kedua yaitu dihajar. Jadi saya agak curiga, oh kalau gitu memang memang kayaknya ya ada bau-bau, ya kalau nggak Klaten ya Solo apa mana. Apalagi tradisi berkelainya beliau bukan tradisi tinju. Rasulullah itu nggak suka bertinju, dia sukanya gulat. Jadi kalau strategi bela dirinya Rasulullah itu kayak Steven Seagal, menggunakan kekuatan lawan dan memain momentum. Jadi ketika ada salah seorang kafir yang mengejek-ejek dia, gitu kan, di awal-awal dakwah beliau kan jalan ke Ka'bah, ngomong-ngomong tentang tauhid, tentang Allah yang sesungguhnya dan seterusnya. Terus ada satu orang yang selalu lewat ngejek tauhid nih ya. Tiap hari gitu, Muhammad sedang ngobrol sama siapa, terus dia lewat tauhid. Lama-lama manggil kan, coba. Lama-lama langsung beliau berdiri, taruhan wis, duel kita. Kalau saya kalah, saya akan berhenti berdakwah. Bismillah, nyun sewu ya. Tapi kalau saya menang, kamu tidak perlu masuk Islam, tapi kamu jangan ganggu saya. Deal? Begitu deal, dia bilang oke. Rasulullah langsung nungkul mas. Jadi nungkul itu lehernya diginiin sit, sambil kakinya masuk diginiin jet, dikunci. Itu persis begitu adegannya. Sekali lagi ya, kakimu maju set, banteng set, set. Itu silat Jawa itu. Silat Jawa itu kayak begitu. Nah ini monggo para peneliti. Saya nggak apa. Oke.
kemudian agama, ini ruang tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran, nak kelakuan elek wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa. Napa cara mriki? Apa lek? Enggak cara mriki lho. Fida, nak cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki fida. Ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ora mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu.
Sing maca nganti blengoron gegem iku. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu is. Mula bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare tadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare tadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'alah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi tak bantah beda umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara Nabi ne kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Ben Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula ge nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi yo mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nek Ramadan jek kuat lho ya, tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nek sing waras bengi jek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 iku tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak trimo nggih semeneng ae napa. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu okay. Berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini. Lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pangeran mayubki kaya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada
abdun, ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Baiklah, terima kasih karena sudah menyaksikan kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha mengenai sejarah sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.